Aku sayang banget sama kakak, aku nggak mau kehilangan kakak. Anak-anak kalian pilih siapa yang meninggal? Rahasia dong, Ma. Iya, Ma, itu rahasia. Mama nggak perlu tahu ya. Mama nggak mau kehilangan salah satu dari kalian. Kak, ngomong-ngomong, kakak tahu nggak kalau aku sayang banget sama kakak? Tumben kamu ngomong gitu, biasanya rese. Kakak juga sayang banget sama kamu. Adik, janji ya, kita bakal selalu sama-sama selamanya. Iya, Kak, aku bakal selalu jagain kakak. Badanmu kecil gitu, sok mau jagain kakak. Adik, awas ada mobil. Ren, akhirnya kamu sembuh setelah 1 bulan koma. Kenapa aku masih hidup? Kan harusnya aku udah meninggal, Ma. Iya, kamu hampir meninggal, tapi kakakmu mau kamu tetap hidup. Jadi sebagai bayarannya, kakakmu harus meninggal. Hah, kenapa jadi kakak yang meninggal, Ma? Harusnya aku yang meninggal. Aku mau kakak hidup lagi. Aku sayang banget sama kakak. Hei, jatah bergerakmu berapa? Gak ada, Ma, aku gak bisa gerak. Mampus, jadi patung aja kau di sana. Papa pulang. Suamiku, aduh aku gak bisa jalan lagi. Papa beliin hadiah untuk Mama dan Ren. Ren gak ada di rumah, Pa. Dia udah pergi 5 hari gak pulang. Dia itu emang anak liar. Dia itu emang anak kurang ajar, mirip sama mama kandungnya. Kalau dia pulang, Papa bakal hukum dia. Iya, usir aja anak gak berguna itu. Ya udah, ini hadiahnya buat Mama semua aja ya. Mama tiri jahat. Loh, aku udah bisa gerak sekarang. Hilangkan jatah gerak Mama tiri. Orang jahat harus dikasih pelajaran kan? Ren, anak dajal, berani-beraninya kamu mengambil jatah gerak saya. Galak banget sih. Awas ya kamu, saya bakal aduin ke Papa biar kamu diusir. Ada apa ini? Pa, Mama tiri udah gak bisa jalan selamanya. Saya nggak mau punya istri lumpuh. Kita cerai aja. Angka 4 ini maksudnya apa? Itu angka kematian lo. Kalau ada yang pilih angka 4, lo bakal meninggoy. Aku private aja deh. Angka kematian lo berapa, Besti? Aku 4, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Tenang, gue bakal rahasiain kok, kan lo sahabat gue. Pilih angka 7, 9, atau 11. Jangan pilih 11, itu angka gue. Jangan pilih 7, itu angka gue. Lo nggak mau kehilangan sahabat lo kan, Ren? Aku pilih angka 9 aja deh. Trik! Siapa yang berani pilih angka 9? Ada apa ini? Kepala desa kita meninggal karena ada yang pilih angka 9. Yang tahu pelakunya akan dikasih hadiah 100 juta. Ren yang pilih angka 9, Pak. Mana hadiah saya? Lala, kenapa kamu mengkhianati aku? Ren, ikut kami ke kantor polisi. Besti, maafin aku ya. Tadi aku keceplosan. Kamu korbanin aku demi uang. Maafin aku janji bakal jadi sahabat yang setia. Ya udah, aku maafin kamu. Lala, lo kan sahabatnya Ren, lo pasti tahu kan angka kematian Ren berapa? Gue bakal bayar lo 50 juta. 50 juta, angka kematian Ren 4. Gue pilih Ren mati. Hari ini aku bisa tahu orang benci atau suka sama aku. Ren, kamu ke sekolah naik beca aja ya. Mama nggak bisa anterin kamu. Iya, Ma, nggak apa-apa kok. Jadi Mama benci punya anak kayak aku. Ren, bando lo ketinggalan nih di rumah gue kemarin. Wah, makasih ya, aku udah nyari bando ini kemana-mana. Besti gue emang pelupa. Ternyata kamu benci sama aku. Aku kira kita sahabat. Kok lo bisa tahu kalau gue benci sama lo? Aku salah apa sama kamu sampai kamu benci sama aku? Hai Ren, Besti. Hai Besti, sekarang sahabat aku tinggal kamu satu-satunya. Ternyata Lala benci sama aku. Jangan sedih ya, yang penting lo masih punya gue. Dia juga benci aku. Hai Ren, kamu sendirian aja? Iya, Kak. Tumben biasanya kamu bertiga sama sahabat-sahabatmu. Ternyata dia suka sama Ya aku. udah kakak duluan ya. Iya, Kak. Ren, selamat ulang tahun ya. Kok kamu ingat hari ulang tahunku? Bukannya selama ini kamu musuhin aku? Kata siapa? Gue emang jutek orangnya. Tapi gue gak pernah benci kok sama lo. Pokoknya kamu harus pilih ketemu nenek, jangan ketemu papa. Kenapa mama ngelarang aku ketemu papa ya? Ren, denger gak? Iya, Ma. Kira-kira aku bakal ketemu papa gak ya? Mama gak sabar pengen ketemu nenek. Kamu juga kan, Ren? Iya, Ma. Kenapa mama selalu larang aku ketemu papa ya? Aku kan gak pernah lihat papa sejak kecil. Tahu nggak, gue pilih ketemu papa gue dan ternyata papa gue tentara. Lo udah ketemu papa lo belum? Belum nih. Makasih, Pa, udah anterin aku ke sekolah. Sama-sama sayang. Enak banget ya dia punya ayah. Besok ada acara hari ayah di sekolah. Kalian bawa ayah kalian ya. Iya, Oke, Bu. Bu. Ren, lo kenapa sedih? Enggak kok. Ma, aku pulang. Mandi gi sana, bau kamu. Ren, bukain pintunya, itu pasti nenek. Oke, Ma. Permisi. Bapak kurir paket, perasaan aku dan Mama nggak ada pesen barang. Saya bukan mau antar paket, tapi mau mencari anak saya ke sini. Ren, jauhi dia. Mama nggak sudi punya suami miskin. Hari ini aku bisa mengatur volume suara orang. Kak, adik mau pinjem baju putih kakak dong. Enggak ah, Dek. Kamu kan jorok. Nanti baju putih kakak kotor lagi. Ih, kakak pelit. Ma, kakak jahat. Kakak nggak mau pinjemin aku bajunya.
sekarang mama nggak bakal denger suara kamu ngadu. Lala, kamu beneran suka sama Jordi? Iya, aku suka sama Jordi, tapi nggak berani ngomong. Ngomong aja, itu ada orangnya. Kamu beneran suka sama Jordi kan? Iya Ren, aku suka sama Jordi. Lala, aku nggak salah denger. Kamu suka sama aku. Maaf ya, aku udah suka sama orang lain. Lala, maafin aku. Guys, jangan ada yang mau temenan sama Ren. Dia itu nggak setia kawan. Gue ada buktinya pas dia lagi. Ren, aku mau ngomong sama kamu. Ngomong apa Jordi? Sebenarnya aku udah lama suka sama kamu. Kamu mau kan jadi pacar aku? Aku cinta kamu, Ren. Gak bisa, sahabatku Lala kan suka sama kamu. Aku gak mau bikin dia kecewa. Melihat isi tas cewek atau cowok, aku penasaran cewek-cewek bawa apa aja biasanya. Nah, ayo kita jalan ke mall. Tas mama gede banget, isinya apa aja tuh? Cuma dompet doang kok. Wah, tas mama lengkap banget. Wanda, kapan kamu mau bayar utangmu ke aku? Gue lupa bawa uang, Ren. Bohong, di tasmu aja ada uang. Ya udah gue bayar. Gue abis putusin pacar gue karena dia merokok. Gue nggak suka sama cowok perokok. Kamu gak suka cowok perokok, tapi kamu sendiri merokok. Kok lo bisa tahu, Ren? Bu, uang saya hilang 1 juta di tas. Uang saya juga hilang, Bu, 2 juta. Astaga, uang ibu juga hilang loh. Ada pencuri di kelas ini. Astaga, semua uang orang hilang. Aduh, Ren, lo kalau jalan pakai mata dong, jatuh kan tas gue. Lagian kamu kenapa lari-lari? Jadi nabrak kan? Tasmu gede banget, isinya apa? Kepo lo, mau tahu aja, gue buru-buru. Hah? Kenapa di tasmu banyak banget uang? Jatah tidur aku 1. Kamu harus kasih jatah tidurmu ke kakak. Tapi jatah tidurku cuma 1, Kak. Kamu tega sama kakak? Ya udah deh. Dasar bodoh, mau aja ditipu. Jatah tidur kakak sebenarnya ada 1000. Sekarang jadi 1001 deh. Ada lomba tidur, katanya yang bisa tidur selama seminggu bakal dapat hadiah 10M. Aku nggak punya jatah tidur, mah. Jatah tidurku ada 1001. Aku pasti menang. Kakak, kamu emang anak kebanggaan mama, nggak kayak si Ren, jatah tidur aja nggak punya. Dia kan cupu. Kakak yakin mau ikut lomba tidur itu? Apaan sih lo nanya kayak gitu? Bilang aja lo sirik. Lo iri kan gue bakal dapet uang 10M? Gak usah dengerin si Ren, dia pasti iri. Udah ayo mama antar kamu ke tempat lomba. Mah, udah seminggu kakak belum bangun dari tidurnya. Iya, kakak pasti menang. Mama bakal jadi orang kaya. Permisi, saya ingin memberi info kalau jatah tidur anak ibu berlebihan, jadi dia tidur selamanya. Terus uang 10M-nya mana? Anak ibu kalah, kan lombanya disuruh tidur seminggu, bukan selamanya. Hari ini aku bisa mengatur mama. Mulai sekarang mama bakal sayang sama aku kan? Adik, mama beliin kamu ayam goreng termahal, spesial buat kamu. Kelihatannya enak. Ma, aku juga mau dong. Mama cuma beli 1 buat adik, ini kan mahal. Mama kasih ke aku ayam gorengnya. Ren, ini ayam gorengnya buat kamu aja deh. Makasih, Ma. Nah, itu kan ayam goreng adik. Adik, kamu kan anak kesayangan mama. Mama bakal gorengin ayam spesial buat kamu. Yeay, ayam masakan mama pasti lebih enak daripada yang beli. Iya, ayam beli di luar kan gak sehat. Biarin aja buat si Ren. Ma, udah mau naik kelas nih, seragam aku udah nggak muat. Seragam adik juga udah kekecilan. Adik, nanti mama beliin kamu seragam baru ya. Sepatu baru, tas baru. Ma, aku juga kan. Aduh, jangan boros deh, Ren. Kamu pakai seragam yang lama aja. Mama beliin aku seragam baru. Ya udah, ini uang buat kamu beli seragam. Beli sendiri sana, jangan ngerepotin. Makasih, Ma. Adik, ayo pergi beli seragam sama mama. Mama temenin kamu, sayang. Mama selalu temenin aku beli seragam tiap tahun. Jatah senyum aku ada 1 juta, bagus deh. Nak, mama sayang kamu. Aku pergi dulu, Ma. Dasar anak nggak tahu diri, dibilang mama sayang kamu juga nggak senyum. Ih, katanya Ren gak pernah senyum. Iya, bahkan dikasih kado sama orang tuanya juga nggak pernah senyum, nggak berterima kasih. Iya, dia kan emang anak yang gak tahu diri. Ya gitulah. Kalau kalian nggak tahu apa-apa, mending kalian diem aja deh. Katanya lo dibeliin mobil baru ya sama orang tua lo. Iya, kenapa? Dibeliin mobil aja nggak senyum, nggak bersyukur, nggak bahagia. Dasar lo orang freak. Dokter, gimana keadaan adik saya? Tahun ini kankernya makin parah dan jatah senyumnya juga 0. Tolong bantu dia biar dia bisa bahagia ya. Iya dok, pasti kok. Kakak ngapain datang ke sini? Adik benci sama kakak. Kakak gak pernah senyum kalau ketemu adik. Adik muak lihat muka kakak. Kakak pergi. Kakak sayang banget sama kamu, Dek. Hah? Kakak barusan kasih aku. Kak! Jatah denger aku 24 jam. Mama, aku udah bisa denger loh. Akhirnya kamu bisa denger setelah 15 tahun tuli. Ternyata suara mama cempreng juga ya. Baru juga bisa denger. Udah kurang ajar aja kamu. Si Conge udah dateng tuh. Tadi dia liat kesini, jangan-jangan dia bisa denger lagi. Nggak mungkin lah, dia kan tuli selamanya. Bener juga, dia kan cewek terkutuk.
Hai, aku tahu kamu nggak bisa dengar, tapi aku cuma mau bilang kalau kamu itu cantik. Aku bisa denger kok. Ngomong-ngomong, Tania, Siska, Wanda, mereka kan temen aku. Kenapa hari ini mereka ngejek-ngejek aku ya? Hah, teman apaan? Mereka kan dari dulu memang suka ngejek kamu. Kamu aja yang nggak tahu. Kemarin malam baru aja aku doa biar punya jatah denger. Hari ini beneran punya dong. Selamat ya, doa kamu dikabulkan. Kalau gitu, aku doain kamu supaya bisa dengar selamanya. Makasih ya, walaupun agak mustahil. Hari ini jatah dengar aku ada nggak ya? Kalau gitu, aku doain kamu supaya bisa dengar selamanya. Akan turun salju atau hujan? Aku pengen banget main salju. Ma, aku berangkat ke sekolah dulu ya. Pintu rumah kita beku karena salju. Kamu nggak bisa keluar. Astaga, aku keluar lewat jendela aja deh kalau gitu. Pakai baju dingin dulu, nanti kamu mati kedinginan. Aduh, dingin banget. Ren, gara-gara lo bikin salju, gue jadi flu nih, kedinginan. Ren, gara-gara lo toko es krim bapak gue bangkrut karena nggak ada yang mau beli es krim. Ternyata musim salju nggak begitu baik. Selamat musim panas. Ren, gara-gara lo kita semua kesulitan air, cuaca panas banget. Gara-gara lo jadi banyak kebakaran hutan, kulit gue juga ngelupas karena kepanasan. Aduh, serba salah. Tadi dingin diomelin juga. Ren, pokoknya lo harus tanggung jawab, ganti rugi. Hujan uang. Wah, turun uang dari langit. Hujan duit, ini keajaiban dunia, cu. Gimana, senang kan kalian? Lo emang terbabik? Hah, terbabik? Terbaik maksud gue. Hari ini aku bisa menentukan kue ulang tahun semua orang. Mama hari ini ulang tahun kan? Ayo kita rayain. Lupain aja ya Ren, Mama nggak mau ulang tahun. Emang kenapa, Ma? Kita kan nggak punya uang, mending uangnya buat bayar uang sekolah adikmu. Kasian Mama. Nggak apa-apa kok nak. Nah, ini kue kesukaan Mama. Hari ini gue ulang tahun, tapi orang miskin dilarang cobain kue gue, soalnya kue gue mahal beli dari luar negeri. Sombong banget kamu. Bodoh amat, kue gue mahal. Loh, kok kue gue jadi jelek gini sih? Ren, pilihin kue ulang tahun gue yang cowok banget dong, mobil-mobilan gitu. Oke. Ren kampret, ini mah kue cewek. Sini lo. Sedih banget, gue gak pernah punya kue ulang tahun, bahkan gak ada yang inget kalau gue ulang tahun. Hari ini kamu ulang tahun ya? Iya, Ren. Itu kue ulang tahun buat kamu. Ini kue ulang tahun pertama gue. Makasih, Ren, udah inget ulang tahun gue. Cuma bisa jawab iya atau tidak. Gak bakal sesusah itu kan? Ren, kamu antar adik ke sekolah ya? Apa? Iya, Mah. Ren, kamu telat ke sekolahnya. Gak lihat ini udah jam berapa? Kamu telat bangun ya? Iya, Bu. Keluar sana. Iya, Bu. Ren, ntar bagi gue contekan ya pas ulangan. Kenapa gitu? Iya. Ren, nilai lo dapet berapa? 95. Gue dapet 100 berkat nyontek ke lo. Ma, nanti malam papa bakal pulang kan? Iya nak, kamu bakal ketemu papa. Oke ma, aku gak sabar mau ketemu papa. Aku pergi ke sekolah dulu ya. Wih, kelihatannya lagi ada yang seneng Iya nih. dong, papaku bakal pulang ke rumah hari ini. Aku gak sabar pengen ketemu papa. Udah 10 tahun kita gak ketemu. Mah, kenapa ada polisi di sini? Papamu dibunuh dan mereka menuduh mama pelakunya. Tapi kan mama nggak mungkin. Menurutmu, apakah mamamu yang membunuh papamu? Jawab iya atau tidak. Iya. Dasar anak durhaka kamu, nggak tahu diri. Melihat isi tas cewek atau cowok, aku penasaran cowok-cowok bawa apa aja biasanya. Ren, pinjem pulpen sama kertas dong. Masa kamu sekolah nggak bawa pulpen sih? Gue emang biasanya nggak bawa pulpen, Ren. Astaga, kamu cuma bawa kunci motor. Iya, gue males bawa tas berat-berat. Guys, ada yang bawa tip X gak? Ada banyak nih, Ren. Kalau penggaris besi ada gak? Ada juga dong. Wah, isi tas kamu lengkap banget padahal kamu cowok. Gue selalu beresin buku dan tas sebelum tidur tiap malam. Kelas kita bau rokok. Siapa yang berani merokok di kelas? Bukan saya, Bu. Farhan yang ngerokok, Bu. Saya tadi lihat. Farhan, kamu ibu hukum karena merokok. Bukan saya, Bu. Daniel fitnah. Daniel kan anak kepala sekolah, dia nggak mungkin bohong. Daniel, Farhan kan anak alim di kelas kita. Kamu yakin ngelihat dia Gak ngerokok? usah tanya-tanya deh lo. Bawel banget. Biarin aja si Farhan culun itu dihukum. Biar mampus Di dia. tasmu banyak banget rokok. Bu, Daniel pelakunya, cek aja tasnya. Tutup mulut lo. Jatah nyawa kamu berapa, Ren? Infinity, mah. Jatah nyawa adik cuma 2, mah. Ya, cuma 2. Adek, kamu mau kemana pagi-pagi gini? Adik mau coba tenggelam di laut. Jangan deh, jatah nyawa kamu kan cuma 2. Gak usah ngatur-ngatur, adik benci kakak. Mama mau ngomong bentar. Iya, ada apa, Ma? Bentar lagi Mama bakal meninggal. Kamu harus janji buat jaga